Gara-gara sebar hoaks, Ruhut Sitompul ditempeleng prestasi Tito Karnavian. Debat berantas radikalisme era SBY dan Jokowi. Ruhut Sitompul, politikus kutu loncat ini, tidak henti-hentinya membikin ulah demi menjilat junjungan barunya. Dalam cuitnya tempo hari, Ruhut Sitompul yang sebelumnya kader Golkar, lalu masuk Demokrat, dan kini sedang mengemis jatah dengan masuk PDIP. Secara tidak tahu malu mencoba membenturkan Presiden Jokowi dan SBY. Edan benar, dua presiden kok mau diadu-adu. Benar-benar tidak tahu diri Ruhut Sitompul ini. Dalam cuitannya, Ruhut Sitompul menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Jenderal TNI AD Purn Bapak Dr. Muldoko membahas radikalisme. Sangat tepat, tidak ada kata terlambat karena selama 10 tahun sebelum Pak Joko Widodo Presiden RI tidak dapat dicegah bahkan diberi kebebasan tumbuh subur, baru Pak Jokowi menumpas habis paten merdeka. Cuitan Ruhut Sitompul ini jelas-jelas sebuah hoaks, buta sejarah, dan perilaku tidak tahu malu. Dasar Ruhut Sitompul si penjilat kekuasaan. Atas dasar apa Ruhut Sitompul bilang Muldoko itu Ketua Umum Partai Demokrat? Padahal pemerintah, lewat Menkumham, sudah menyatakan kalau Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah AHY. Ambisi menjilat penguasa ala Ruhut Sitompul ini bikin dia buta informasi. Ruhut Sitompul pasti tidak tahu kalau gugatan Muldoko ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) Jakarta itu sempat dipermasalahkan hakim. Soalnya, Muldoko menggugat dengan mengatasnamakan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Majelis Hakim langsung kasih tendangan ke Muldoko. Atas dasar apa Muldoko berani mengajukan gugatan dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat? Padahal Ketua Umum Partai Demokrat yang sah di hadapan pemerintah adalah AHY. Gara-gara tendangan hakim ini, Muldoko langsung kicep. Terus, Muldoko ganti strategi. Karena Muldoko dilarang hakim untuk mengatasnamakan Ketua Umum Partai Demokrat, maka Muldoko pun mengaku pekerjaannya adalah Ketua Umum Partai Demokrat. Cuplikan lembaran gugatan ini sudah tersebar ke media. Tapi, ya Muldoko memang tebal muka. Poin kedua, soal tuduhan kalau radikalisme tumbuh subur di era SBY. Ruhut benar-benar sudah pikun. Mungkin gara-gara pikun ini juga yang bikin Ruhut gak jadi potong telinga. Meskipun dia janji potong telinga kalau Ahok sampai kalah di Pilkada Jakarta. Kepikunan Ruhut Sitompul, politikus kutu loncat ini pula yang bikin dia lupa kalau salah satu peninggalan SBY justru pembentukan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Ingat dengan Nordin M. Top dan Dr. Azhari, dua gembong jemaah Islamiyah JI, yang dulu membuat kita tidak bisa tidur tenang karena khawatir di daerah mana lagi yang bakal mereka dan timnya. Tokoh-tokoh teroris internasional berhasil ditangkap dan dilumpuhkan di era SBY. Bandingkan dengan rezim saat ini yang mengaku sukses cuma gara-gara membubarkan FPI dan menurunkan baliho Habib Rizik Syihab HRS. Apalagi, pembubaran FPI ini pun banyak dikritik oleh aktivis HAM. Lagi pula, kalau tuduhan Ruhut Sitompul ini sama saja menamparkan muka Mendagri Tito Karnavian. Lah, Tito itu kan dapat kenaikan pangkat berkali-kali gara-gara dianggap sukses membantu mengatasi terorisme di Indonesia. Apa Ruhut Sitompul tidak mau mengakui prestasi Tito Karnavian? Waduh, kebangetan dong. Jadi, politikus kutu loncat itu sudah dianggap tidak punya etika. Sekarang malah mau menghapus jejak prestasi orang. SBY dan jajaran pemerintah juga berhasil menjaga keberagaman kehidupan yang majemuk di tanah air. Baik dari segi agama, suku, dan etnis, dalam bingkai NKRI. Makanya, atas kesuksesan itu, SBY mendapatkan penghargaan sebagai negarawan dunia, World Statesman Award, dari Appeal of Conscience Foundation, ACF, pada 2013. SBY juga pernah dinobatkan sebagai Muslim nomor 7 paling berpengaruh di dunia. Ini merupakan wujud apresiasi dunia terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia semasa era pemerintahan SBY.